Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afid Azizah, kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan melakukan cara konfigurasi IP Linux Debian, konfigurasi web server, membuat website, dan yang terakhir konfigurasi DNS Linux. Kita masuk ke Linux Debian, lalu isi username dan password, ketik sudo, kemudian passwordnya diisi lagi. Yang pertama kita akan men-setting IP-nya dulu dengan cara ketik nano etc network interfaces. Kemudian ini saya ketik ulang karena ini Linux-nya kita baru. Lalu kasih IP, kemudian self .rlx. Kemudian restart networknya dengan cara /etc/ini.d networking restart. Lalu cek IP yang sudah kita setting tadi dengan ketikan IP spasi A. Nah, di sini IP Linux-nya sudah sesuai yang kita setting tadi. Kemudian kita buka kontrol panel. Yang ini Ethernet-nya dibuat otomatis, VMware 8-nya otomatis, dan VMware 1 dikasih IP yang di Linux tadi ditambah 1 belakangnya. Seperti ini. Setelah itu kita coba ping di Linux dan ketikkan IP yang di kontrol panel tadi. Nah, ini sudah TTL. Lalu ngeping juga di CMD, ketikkan ping, lalu IP yang di Linux. Nah, ini sudah TTL. Selanjutnya kita akan membuat web server dengan cara masuk ke direktori Apache 2 dengan perintah cd spasi /etc/apache2/sites main available. Lalu untuk melihat isi direktorinya kita pakai perintah ls. Kemudian kita copy 000 defaultnya dengan perintah cp, lalu ketikkan 000 default.conf spasi nama yang ingin kita buat dan dikasih .conf. Lalu ls, dan ini sudah ada nama yang kita buat tadi. Untuk membuka file yang tadi dibuat dengan menggunakan perintah nano spasi file yang akan dibuka. Seperti ini, pada menu ini server admin isikan email dan tidak boleh spasi, kemudian save dengan ctrl-x. Kemudian masuk ke direktori html dengan cara cd spasi /etc/www/html. Kemudian kita lihat isi direktorinya dengan cara perintah ls. Lalu lihat isi di index.html dengan perintah nano index.html. Kemudian ini isinya dihapus semua dengan menggunakan ctrl-k.
Jika sudah, kita ketikkan perintah diser website dan isikan terserah. Setelah itu simpan, lalu masuk ke Google Chrome, ketikkan IP yang di Linux dan tampilan yang di Linux, dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya akan membuat website seperti ini dengan menggunakan Visual Studio Code. Tampilan pertamanya nanti akan seperti ini. Langkah yang pertama, masuk ke Visual Studio Code. Kemudian saya akan menambahkan folder yang nantinya folder itu akan muncul di laman ini. Caranya, klik File, kemudian Open Folder. Di sini kita buat folder baru, lalu kasih nama sesuai keinginan. Kemudian select folder. Nah, ini muncul di sini, lalu pilih tombol yang seperti lembar ini, kemudian kasih nama. Jangan dispasi dan dikasih titik HTML, kemudian enter. Pertama kita ketik tanda seru, lalu kita enter, dan jadilah seperti ini. Lalu di bagian titel ini saya kasih Nurul Pas PKK. Kemudian pada body kita buat header atau judul dengan cara titik header, maka akan muncul div kelasnya header. Berikut bagian judul dan sub ini saya kasih tugas ulangan, lalu ini saya kasih style seperti ini. Untuk judul dan submenunya, saya pakai unordered list seperti ini. Dengan masing-masing list saya kasih beda-beda. Lalu kita buat kelas konten dengan cara titik konten, lalu muncul div seperti ini. Lalu buat kelas lagi info 1. Masuk ke div, kemudian ini kita buat garis hiasan yang pertama, lalu dikasih style sesuai keinginan. Pada bagian keterangan teksnya kita kasih paragraf, lalu stylenya seperti ini. Kemudian saya kasih keterangan berikut. Sini saya kasih BR. BR di sini berfungsi untuk membuat baris baru. Kemudian saya buat gambar profil lingkaran dengan menggunakan div style seperti ini. Lalu ini saya buat paragraf lagi dengan teks berikut. Kemudian ini kita buat baris hiasan yang kedua, lalu dikasih style sesuai keinginan. Untuk margin left-nya disesuaikan jarak lingkaran sesuai layar monitor. Lalu ini saya buat kelas info 2. Lanjut, kita buat box sebagai nama kelas dengan pakai tabel tr td. Untuk td-nya saya kasih raw span, karena raw span berarti menggabungkan dua baris.
Kemudian kita kasih td lagi. Di sini td artinya data atau sel. Setelah itu kasih div style lagi seperti ini. Kita buat tr dan td lagi. Di sini td-nya dikasih style seperti berikut. Kemudian ini kita buat baris hiasan yang ketiga, lalu dikasih style sesuaikan keinginan. Lanjut kita buat box sebagai nomor absen dengan pakai tabel tr, td, dan untuk td-nya saya kasih rowspan, id-nya box. Kemudian ini saya mencoba ngecek folder website yang kita buat tadi dengan buka file explore, kemudian folder yang dibuat tadi, lalu kita buka dan tampilannya masih seperti ini karena saya belum kasih style ke semuanya. Di sini saya akan kasih style untuk website HTML. Ini saya buat menggunakan CSS inline, jadi bisa langsung diketik di sini. Ini kita kasih style yang pertama, pengaturan semuanya saya kasih margin dan paddingnya 0px. Font family saya beri yang Times New Roman. Pengaturan bagian headernya saya beri seperti ini. Pengaturan bagian konten sebagai berikut. Bagian info kotak nomornya kasih pagar box, bordernya saya kasih 1,5px, short gray, font family 45px, paddingnya 10px, dan font weight-nya bold. Ini saya akan ganti warnanya. Untuk di V1 saya ganti warna royal blue. Yang di lingkaran juga saya ganti warna royal blue. Yang di V2 dan V3-nya saya juga ganti warna royal blue. Dan yang di header ULLI-nya saya ganti warna black. Dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat DNS server. Kita masuk ke direktori apt dengan perintah cd spasi /etc/apt. Kemudian lihat isi direktorinya menggunakan ls. Lalu kita buka file sources list dengan perintah nano spasi sources.list. Ini repositori yang tidak terpakai, kita nonaktifkan dengan cara dikasih tanda pagar di depan teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya ganti script baris di cd-rom dengan script repositori data utama. Lalu save. Kemudian update Linux Debian dengan perintah apt-update.
Setelah itu ini saya akan install bin 9 dengan cara ketik apt install bin 9 spasi dns utils. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah prosesnya selesai, kita masuk ke direktori bin 9 dengan perintah cd spasi /etc/bin. Lihat isi direktori ls. Kemudian di bagian ini nanti kita copy 3 file yang terdiri dari db127, db lokal, dan db-named.conf default main zone. Yang db127 kita ganti db IP depan, lalu db lokal kita ganti db nama, kemudian yang named.conf sama, tapi yang belakang dikasih angka 2. Lalu ini kita masuk ke db IP depan. IP depan saya 195, jadi ketikkan perintah nano db.195. Di sini localhost-nya saya ganti dengan nama seperti ini. Begitupun localhost yang lain diubah sama seperti ini. Kemudian bagian ini dikasih IP terakhir Linux, lalu save. Kemudian masuk ke file db nama. Localhost diganti sama seperti yang di db195 tadi, lalu ini dan bawahnya kita kasih IP Linux kita. Bagian A4-nya ini dihapus, sisakan 1A saja. Lalu pada bagian out kita ganti www, kemudian save. Selanjutnya masuk ke db named. Bagian localhost-nya dikasih sama seperti di db IP depan tadi. db lokalnya ganti yang db nama. Untuk yang ini dikasih IP Linux depan. Dan ininya juga. Lalu save. Setelah semua konfigurasi selesai, kita restart named. Masuk ke resolve.conf. Hapus semua, ganti name server IP Linux kita, lalu search nama domainnya tadi, kemudian save. 9-nya lalu nslookup spasi domainnya, enter. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba buka Chrome. Dan ketik domain yang dibuat tadi. Seperti ini hasilnya.